Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi ujian tengah semester, mid semester, dalam mata kuliah tafsir tahlili yang diampu oleh guru kita Dr. Mukhrij Siddiqi MAG. Pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan bagaimana penafsiran secara tahlili di dalam Quran surat Muhammad dari ayat yang ke-36 dan sampai ke-38. Yang bagaimana ayat 36 sampai 38 ini mempertegas dorongan untuk berjihad dengan kesadaran zuhud terhadap dunia. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi daripada menjelaskan secara tafsir tahlili Quran Muhammad ayat 36 sampai 38. Jadi surat Muhammad ini kalau kita ketahui sebelumnya harus kita pahami terlebih dahulu. Surat Muhammad merupakan surat ke-47 dalam Al-Quran. Dan surat ini dikategorikan sebagai surat yang diturunkan di Madaniyah, surat di Madinah. Yaitu surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Surat ini juga dikenal dengan nama surah Al-Qital, yang berarti perang, karena banyak ayat yang membahas tentang perperangan dan pertempuran antara kaum muslimin dan kaum kafir. Ayat 36 dan sampai 38 dalam surat ini memberikan arahan dan pengingat kepada umat Islam mengenai kehidupan dunia dan akhirat, serta pentingnya bagaimana kita zuhud, pentingnya bagaimana kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa poin yang akan nanti dipaparkan, bagaimana kajian kosakata kalau kita lihat secara bahasanya, kemudian munasabah antar ayat, mungkin dari qoblal ayat maupun dari setelah ayat, kemudian dari sisi balaghah, kemudian juga tentu saja secara tahlili tafsirnya, dan kontekstualisasi yang sesuai dengan masa kekinian. Kemudian kita ambil dari beberapa rujukan yang terpercaya, rujukan yang sahih. Kita mengambil dari 4 rujukan, yaitu pertama tafsir Munir, kemudian tafsir Tabari dan tafsir Bahrul Muhit, kemudian juga tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita mulai dengan ayat yang ke-36 sampai 38. Kalau kita lihat ayatnya, innamal hayatud dunya la'ibu walah wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum iyas'alkumuha fayuhfikum tabaqalu wa yukhrij adghanakum ha antum haula'i tud'auna litunfiku fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Kemudian secara lugawi, secara mufradat, secara kosakata, kita lihat di situ ada innamal hayatud dunya la. Di sini sisi sibuk dalam kehidupan dunia, lupa daripada perkara akhirat, yang mana seharusnya akhirat menjadi tujuan utama, menjadi prioritas utama, barulah dunia, atau minimal seimbang antara dunia dan akhirat. Tetapi dia lebih mementingkan sibuk dan lupa terhadap agamanya. Kemudian laibu, setiap hal yang tidak memiliki nilai kemanfaatan di kemudian hari dan tidak melalaikan dari urusan penting. Kemudian dari Allahu di sini adalah di antara bentuk penggunaan kata ini adalah yaitu al-malahi. Jadi al-salsat al-malahi ini alat-alat musik yang melalaikan, karena sifatnya dapat melalaikan dari agama kita.
Kemudian kalau kita lihat dari munasabatul qabla ayah, jadi sebelum ayat, jadi setelah memerintahkan jihad, Allah Subhanahu wa taala melarang bersikap lemah dan kendur dalam melanjutkan perjuangan, melarang mengambil inisiatif mengajak damai dan gencatan senjata dengan musuh. Selanjutnya Allah memerintahkan untuk berjihad dengan jiwa dan harta. Ya, jadi Allah itu memerintahkan kita bagaimana kita berjihad jiwa dan harta serta berinfak di jalannya dengan cara menggambarkan dunia sebagai hal yang remeh di hadapan kaum mukminin dan memotivasi mereka kepada iman dan takwa. Maka tidak heran kalau Allah mengatakan di dalam surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kata Allah, maukah kalian aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan, suatu bisnis, suatu cara yang dapat melepaskan kalian, yang dapat membebaskan kalian dari azab yang pedih. Maka Allah kasih tahu caranya, kasih tahu bagaimana agar kita bebas. Perniagaan yang luar biasa ini, asalkan kita mau mengambilnya, yaitu kalian tu'minuna billah wa rasulih, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabili, dan kalian tuh berjihad di jalan Allah dari harta, jiwa, waktu dan sebagainya. Kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah setelah memerintahkan jihad melarang daripada kita ini bersikap lemah dan kendur dalam melanjutkan perjuangan dan tetap selalu mengedepankan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi balaghah, jadi di dalam surat yang ke-38, ayat yang ke-38 surat Al-Fat ini, surat Muhammad, mohon maaf. Jadi kita lihat di sini ada sisi namanya dalam sisi balaghah at-tibaq. Apa itu tibaq? Tibaq ini merupakan bagian dari pembahasan al-muhasinat al-ma'nawiyah. Apa itu al-muhasinat ma'nawiyah? Maka al-muhasinat al-ma'nawiyah adalah gaya bahasa yang memperindah makna dalam suatu ungkapan bahasa Arab. Contoh, jadi tibak itu huwal jam'u baina syai' wa diddihi fil kalam. Tibak adalah berkumpulnya suatu perkara dengan lawannya dalam satu kalimat. Jadi bukan kata. Jadi kalimat, dalam satu kalimat ada dua antonim, bukan sinonim. Jadi ada dua antonim yang maknanya itu berlawanan. Contoh kalau kita lihat al-fuqara dengan al-ghina di sini. Nah, al-fuqara di sini artinya miskin, orang-orang fakir, al-ghina kaya. Tentunya ini adalah makna yang berlawanan antara fuqara dan ghina. Maka di dalam sisi balaghah di sini disebut dengan at-tibaq, yaitu untuk memperindah ungkapan dalam bahasa Arab di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita lanjut secara kita lihat dari tafsir tahlilinya. Di sini innamal hayatud dunya la'ibu walah. Jadi Allah katakan sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi di dalam Tafsirul Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan mengatakan, wahai orang-orang mukmin, Allah di sini bermaksud untuk memperteguh kalian berjihad melawan musuh-musuh Allah. Pandanglah remeh kehidupan duniawi, karena kalau kita jihad, dunia masih dianggap besar di mata kita, apalagi masuk ke dalam hati kita, bagaimana kita yang ada ketakutan di hadapan musuh-musuh. Tetapi Allah mengarahkan dan meneguhkan kaum muslimin untuk berjihad, dan anggaplah remeh kehidupan duniawi, karena kehidupan duniawi adalah kehidupan yang sementara, sedangkan akhirat abadan abadan selama-lamanya. Sebab hasil dunia adalah permainan dan senda gurau, yakni batil, menipu, tidak permanen dan tidak bernilai, kecuali yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menapaki jalannya, mencari keridoannya, beribadah kepadanya dan mentaatinya. Karena alangkah maupun bagaimanapun gembiranya, bahagianya, senangnya orang-orang kafir, tetapi kalau tidak mentaati Allah, tidak untuk mencari keridoannya, maka di hasil finalnya hanya ada jalan untuk menuju kesengsaraan yang abadi. Akan tetapi alangkah susahnya, alangkah sedihnya, alangkah sulitnya kita di dalam kehidupan dunia ini, tetapi yang hanya kita cari hanya mencari keridoannya, beribadah kepadanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dipastikan di akhirnya Allah akan berikan kenikmatan, kemuliaan,
kesenangan, kebahagiaan yang kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Jadi kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan kelengahan. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Jadi jika kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya dan menjauhi biimtisali awamirillah wajtinabin nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangannya, maka Dia akan memberi pahala amal dan ketaatan kalian di akhirat. Dia tidak memerintahkan untuk mengeluarkan seluruh harta kekayaan kalian untuk zakat dan berbagai bentuk ketaatan lainnya. Dia hanya memerintahkan untuk mengeluarkan sedikit dari harta kekayaan kalian. Karena para pendengar sekalian, jadi Allah tidak meminta harta kita, karena Allahul Ghani, sedangkan kita wa antumul fuqara, kata Allah, dan Allah tidak meminta harta kita sedikit pun semuanya. Karena menjadi sebab, karena kalaulah Allah minta seluruh harta kita, maka akan timbul di hati kita ini rasa berat, rasa susah. Maka Allah tidak menginginkan kesusahan, keberatan bagi hambanya. Maka Allah hanya ingin sedikit daripada harta kita, 2,5% kita keluarkan zakat, ataukah zakat mal kita, zakat harta kita, zakat hasil dari usaha kita, bisnis kita, maupun hasil profesi kita, maka kita keluarkan. Karena itu adalah bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sebagai balasan kita atas diberi nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkanlah dalam bentuk berupa zakat. Akan tetapi hakikatnya Allah tidak memerintahkan kepada kita dan Allah tidak butuh terhadap harta kita, karena Allah Al-Ghani sedangkan kita Al-Fuqara. Kemudian di sini di dalam tafsir Bahrul Muhit, Abdul Hayyan Al-Andalusi katakan yang dimaksud dengan innamal hayatud dunya la'ibu walah, di sini wa huwa tahqiru li asarid dunya, kita pengingkaran terhadap asar nikmatan dunia. Jadi fala tahinu fil jihad, yaitu kalian tuh jangan lengah dalam berjihad di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah. Kemudian yang dimaksud dengan yu'tikum ujurakum, beliau katakan sawabu a'malikum. Jadi pahala-pahala dari amal kalian setelah kita beramal, tentu saja Allah akan memberikan ganjaran daripada pahala terhadap apa yang kita kerjakan, yaitu berupa minal iman wat takwa, berupa iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian selanjutnya kontekstualisasi apa yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-36. Pertama, dunia adalah permainan, sedah gurau tempatnya hal-hal yang melalaikan dan syahwat. Maka sudah seharusnya kita pertengahan bagaimana kita juga memikirkan dunia dan akhirat secara kebersamaan tanpa timpang tindih di antara keduanya. Malah kalau lebih bagus, akhirat lebih utama dan dunia baru mengikutinya. Sebagaimana doa-doa sapu jagat yang sering kali kita minta di dalam doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, baik kehidupan dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, bagi pun juga kehidupan akhirat yang baik, wa qina adzabannar. Yang kedua, kontekstualisasinya adalah harta adalah sesuatu yang disenangi manusia. Karena kalau kita lihat dari zaman ini, masa sekarang, manusia mana yang tidak senang dengan harta? Bahkan semuanya menginginkan harta. Bahkan tidak kalau di dompetnya kosong pun dia akan memikirkan, pusing. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang sampai pinjol, bagaimana orang-orang sampai mencari harta ini dengan senangnya harta, dengan cara yang tidak halal pun mereka kehendaki. Nauzubillah. Maka ini adalah harta adalah sesuatu yang disenangi manusia. Makanya Allah tidak meminta seluruh harta kita, akan tetapi sedikit saja harta yang kita keluarkan sebagai bentuk apresiasi kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian kosakata ayat ke-37 di sini ada yakhruju. Kemudian ada fayuhfikum. Yakhruju itu kekikiran itu menampakkan. Jadi tampak kalau kita pelit. Itu nampak. Fayuhfikum itu meminta secara mendesak.
Kemudian adgonakum, yaitu kedengkian, kebencian dan permusuhan kalian terhadap agama kalian. Kemudian di dalam tafsir Munir, Syekh Wahbah katakan lagi, iyas'alkumuha fayufikum tabaqalu wa yukhrij adghanakum. Di sini, jika Tuhan kalian meminta seluruh harta kalian secara mendesak tiba-tiba, kemudian dengan secara paksa ini Allah meminta, kalian akan bersikap kifir, enggak bakalan kita akan keluarkan harta kita itu, tidak mau pasti. Dan tidak mau menjalankan perintahnya, yang ada kita ingkar, melawan perintah Allah, maka yang ada kebencian kita kepada Allah yang akan tampak, dan itu Allah sudah tahu. Makanya kata Imam Qatadah mengatakan, Allah telah mengetahui bahwa perintah mengeluarkan harta akan bisa menampakkan kebencian di antara kaum muslimin, di antara hamba-hamba Allah. Faktanya sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, memang benar seperti itu dan begitulah adanya, sebab harta adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh jiwa dan ia dikeluarkan untuk sesuatu yang lebih ia cintai. Kemudian iyas'alkumuha, jika dia meminta harta kepadamu, maksudnya adalah jika Rabb kalian meminta harta kalian, Allah meminta harta kita, fayuhfikum, lalu mendesak, dengan secara memaksa untuk menyerahkannya kepada Allah, tabqalu, niscaya kalian akan kikir. Maka adghanakum, dan dia menampakkan kedengkianmu, maksudnya Allah menampakkan kedengkian kalian bila meminta harta kalian. Allah mengetahui bahwa Allah meminta harta akan tampak kedengkian, maka Allah tidak minta itu. Nah, kemudian ayat terakhir dari surat Muhammad yang akan dipaparkan pada kesempatan kali ini, yaitu ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah fayuhfikum tabqal. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu dan pada jalan Allah, maka di antara kamu ada yang kikir. Maksudnya tidak mau memenuhi ajakan tersebut. Maka wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri, yakni sesungguhnya akibat dari kekikiran itu akan menimpa dirinya tersebut, dan sesungguhnya yang dikurangin itu hanyalah pahalanya sendiri. Wallahul ghani, dan Allah yang maha kaya, yaitu Allah tidak membutuhkan selainnya, sedangkan segala sesuatu berhajat kepada Allah selama-lamanya. Karena itulah firman berikutnya disebutkan, wa antumul fuqara, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Maksudnya Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan secara fitrah kita ini membutuhkan. Dalam setiap saat, dalam setiap detik, dalam setiap waktu kita butuh pertolongan Allah, kita butuh hajat kepada Allah. Maka sifat maha kaya bagi Allah adalah sifat yang lazim baginya, dan sifat fakir bagi makhluk adalah sifat yang lazim bagi mereka yang tidak dapat terpisahkan dari keduanya. Jadi dua sifat ini lazim dan fitrah. Kemudian wa in tatawallau, dan jika kamu berpaling, kita berpaling dari melaksanakan perintah Allah, ingkar kepada Allah, tidak mengikuti syariatnya, maka iyastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu, yaitu lebih taat, lebih saleh, lebih mengerjakan ketaatan, bahkan mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh kepadanya dan taat kepada perintah-perintah Allah. Nah, kemudian di dalam Syekh Wahbah lagi kita kutip bahwa di dalam ayat 38 ini Allah menerangkan bagaimana mempertegas, bagaimana kita berseru untuk berinfak di jalan Allah, di jalan jihad, zakat, dan di jalan kebaikan. Kalau kita lah flashback di zaman sahabat, bagaimana ketika ada seruan jihad disuruh menginfakkan hartanya, bagaimana kehebatan Abu Bakar radhiyallahu an menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah dan hanya meninggalkan Allah untuk keluarganya. Kalaulah kita sekarang, mungkin kita tidak akan mampu dan jauh daripada kata itu. Kemudian kalau kita lihat Umar, bagaimana setengah hartanya diinfakkan di jalan Allah. Kemudian Utsman yang sepertiga hartanya. Nah, ini ada kisah-kisah seperti ini. Alangkah harusnya kita ini menapaki, mengikuti daripada langkah-langkah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzi an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian kalau kita lihat kontekstualisasi tadi ya, digabung ayat 37 sampai 38. Jadi di sini bahaya kikir. Allah lebih fokusnya terhadap orang-orang yang kikir.
Kemudian juga Allah menegaskan Allah Subhanahu wa taala ini maha kaya dari para hambanya, dan segala sesuatu Allah tidak sedikit pun membutuhkan harta mereka. Dan yang kelima, Allah akan mengganti mereka dengan kaum yang lain yang lebih mentaati Allah daripada mereka, lalu kaum itu menjadi lebih utama, lebih ideal, dan lebih baik daripada mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan, apa yang dipaparkan bermanfaat, dan lebih kurangnya kesalahan, kekhilafan mohon dimaafkan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salahnya adalah kebodohan dan kurang bacanya saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita semua. Syukran jazakumullahu khairan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.